Ketika membicarakan Islam di benua Eropa, tidak lengkap rasanya bila kita tidak menyertakan Bosnia. Negara yang mempunyai nama resmi bernama Bosnia-Herzegovina ini, memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan di Semenanjung Balkan, atau bahkan di benua Eropa pada umumnya sampai saat ini. Menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2013 lalu, sekitar 51%, atau setara 1,8 juta jiwa dari total penduduk negara Bosnia adalah Muslim. Tingkat religiositas mereka pun cukup baik. Hal itu tercermin dari survei yang diadakan beberapa tahun lalu, di mana lebih dari 80% responden Muslim Bosnia-Herzegovina mengaku menjalani aktivitas religius dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika kita lihat dalam catatan histori, Bosnia-Herzegovina memiliki pengalaman yang panjang dengan syiar agama Nasrani, sebelum akhirnya sebagian besarnya menerima Islam. Sebelum kedatangan penguasa Muslim, posisi negeri ini cukup unik dalam peta geopolitik Kristen abad pertengahan. Sementara itu, Bosnia-Herzegovina, sejak tahun 1180, wilayah tersebut dipimpin Raja Ban Kulin, yang dimana sang raja menolak kekuasaan Romawi Barat dan Romawi Timur, yang dimana kedua kerajaan ini membawa histori agama Katolik dan Kristen Ortodok. Raja Ban Kulin lebih mendukung Bogomilisme, hingga akhir kekuasaannya pada tahun 1204. Uniknya, baik Katolik maupun Kristen Ortodoks, memandang sekte Bogomilisme sebagai aliran sesat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Paus Gregory IX berulang kali mengimbau penyerbuan atas Bosnia pada Perang Salib periode tahun 1235 sampai 1241. Barulah pada tahun 1322, Bosnia ketika di bawah pimpinan Ban Kotromanik menjalin aliansi dengan negeri Katolik yang terdekat, yaitu Hongaria. Namun, aliansi ini tidak mampu berbuat banyak terhadap dominasi perluasan wilayah kerajaan Islam di bawah kendali Turki Utsmaniyah. Pada tahun 1389, pasukan Muslim Turki berhasil mengalahkan pasukan Lazar, Raja Serbia yang beragama Kristen Ortodoks di Kosovo. Bosnia pun kian lemah dari sisi internal dengan munculnya Stefan Vučić, di mana dirinya mendeklarasikan pemisahan Herzegovina pada tahun 1448. 3 tahun kemudian, Verbosna yang kini Sarajevo, dapat dikuasai oleh Turki Utsmani. Dan pada tahun 1465 dan 1481, Kekhalifahan Turki Utsmani berhasil menaklukkan berturut-turut Bosnia dan Herzegovina. Di bawah kendali Turki Utsmani, para Sultan Utsmaniyah melindungi hak-hak orang non-Muslim di wilayah taklukan, untuk hidup secara wajar dan beribadah sesuai keyakinannya. Meskipun demikian, gelombang perpindahan agama tetap terjadi. Para sejarawan menduga, ada beberapa motif penduduk tempatan untuk menjadi Muslim. Di antaranya adalah, mereka, terutama kaum Bogomilisme, ingin mempertahankan hak-hak istimewa. Dengan menjadi seagama dengan penguasa setempat, dipandang akan lebih menguntungkan. Selain itu, renggangnya hubungan Bosnia dengan ajaran Katolik dan Kristen Ortodoks, seolah menjelaskan alasan mereka untuk lebih menerima Islam. Ketika memasuki era tahun 1700-an, kendali Istanbul atas Bosnia-Herzegovina mulai menyusut. Hal ini seiring dengan menurunnya simpati warga, termasuk kaum Muslim Bosnia, yang memandang rezim Utsmaniyah mengabaikan kepentingan setempat. Memang, hingga periode 1800-an, Bosnia-Herzegovina cenderung tertinggal, bila dibandingkan dengan tetangganya Kroasia, yang dikuasai bangsa Habsburg, dan Serbia yang telah lepas dari kekuasaan Utsmani. Di sisi lain, mayoritas rakyat Bosnia-Herzegovina hidup dalam kemiskinan, sedangkan seantero Eropa mulai terpacu terhadap revolusi industri. Setelah mengulas sejarah Bosnia-Herzegovina tadi, kita jadi paham, jika agama Islam menyebar di Bosnia melalui Turki Utsmani, dan institusi yang mereka dirikan sejak abad ke-15. Bukan dakwah keliling yang menyebarkan Islam, seperti yang terjadi di bagian lain dunia, juga bukan dibawa oleh para pedagang Arab, seperti yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Islam di Bosnia, sejak awal adalah Islam institusional, berpusat pada ulama dan sekolah agama. Bahkan setelah berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani, Bosnia tetap menjadi salah satu negara yang paling
di bawah Kekaisaran Austro-Hongaria, kaum muslim terlibat dalam pembentukan institusi pusat. Sementara proyek-proyek untuk reformasi, seperti sekolah-sekolah agama dan fakultas-fakultas Islam, digerakkan dan mengarah pada penerapan program campuran, di mana berdampingan dengan disiplin tradisional, dan ilmu-ilmu modern juga diajarkan. Pada saat yang sama, tasawuf menjadi fundamental yang dipraktikkan banyak ulama. Oleh karena itu, Islam di Bosnia-Herzegovina selalu berakar pada kitab-kitab ulama, dan pusatnya di masjid-masjid dan sufi. Dan pada akhirnya, Islam adalah agama yang paling tersebar luas di Bosnia-Herzegovina. Muslim merupakan komunitas agama terbesar di Bosnia-Herzegovina, dengan persentase 51%. Sementara dua kelompok besar lainnya adalah Kristen Ortodoks Timur, dengan 31%. Yang hampir semuanya berasal dari Serbia, dan Katolik Roma 15%, yang berasal dari Kroasia. Gimana pendapat kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar ya. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai bertemu di video selanjutnya.